Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau di gereja lokal yang saya layani, yang saya gembalakan, yaitu GSKI Rehoboth Semarang, kita ada visi dari Tuhan, yaitu dengan satu tema, One Vision, One Heart for Harvesting. Di balik kalimat visi itu, saudaraku, One Vision, One Heart, satu visi, satu hati untuk penuaian jiwa-jiwa. Itu ada satu titik balik yang saya kejar di dalam perenungan saya dengan Tuhan, yaitu apa sih tujuan dari kekristenan yang sesungguhnya. Itu yang menjadi hal yang saya kejar dalam diri saya untuk memahami tujuan Allah melalui kekristenan kita. Saya mendapatkan 2 poin, saudaraku. Poin yang pertama, tujuan kita hidup, kita diciptakan dan kita menjadi orang percaya hari ini di dalam koridor kekristenan adalah yang pertama, hanya untuk memuliakan Allah dan melakukan kehendak Allah. Itu visi yang pertama dari Tuhan. Ku beri kesempatan untuk mengabdi kepadaku hanya untuk tentang hidupku, tentang kerajaanku, tentang kehendakku, tentang diriku. Itu sebetulnya saudaraku, orang Kristen harus paham bahwa poin itu poin terbesar. Dan poin terbesar yang kedua adalah tentang menyelamatkan jiwa-jiwa. Termasuk jiwa kita dulu, baru jiwa di luar sana. Berarti 2 poin besar inilah yang harusnya menjadi pokok utama untuk kita menjelajahi hari hidup. Bahkan di gereja pun harus fokusnya kedua ini. Karena kalau gereja fokusnya hanya tentang program, tentang organisasi dan kepentingan masing-masing, nggak bisa, saudaraku. Jadi fokusnya 2 poin ini. Lah, kenapa 2 poin ini, saudaraku? Saya kejar lagi, kenapa kok tidak yang lain, hanya 2 poin ini, tentang Allah dan tentang jiwa-jiwa. Ya kan? Tuhan Yesus datang ke dunia ini pun juga tentang itu, 2 poin itu, tentang Bapanya, kerajaan Allah, dan tentang jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Karena di balik itu semua kalau kita tarik, ada satu kata yang jelas, yaitu kata binasa. Betul, saudaraku? Kata binasa. Kata binasa itu sebenarnya belum mewakili keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang real dari fakta kebinasaan itu. Belum loh, saudaraku. Kata binasa itu menunjukkan keadaan yang sangat mengerikan atau keadaan yang paling mengerikan yang bisa dialami oleh manusia. Keadaan itu sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan cara apapun atau dengan kalimat bagaimanapun. Ini adalah kengerian yang tidak bisa dibayangkan. Nah, itulah tadi saya ngomong, saudaraku, kenapa di gereja lokal yang saya layani, Tuhan beri satu vision jelas, yaitu One Vision, One Heart for Harvesting. Satu visinya dari Tuhan. Tentang Tuhan dan kerajaannya, dan tentang kehendaknya, dan yang kedua tentang menyelamatkan jiwa-jiwa, termasuk jiwa kita dulu. Kenapa? Supaya banyak orang diselamatkan. Banyak orang hari ini biar fokus kepada Tuhan, maunya Tuhan dan kerajaan Tuhan. Dan banyak orang mulai aware bahwa dia hidup bukan untuk dirinya. Dia hidup untuk menyelamatkan dirinya dulu. Tangisi dirimu dulu, supaya selamat dari binasa dan kau bisa menangisi orang lain. Menangisi jiwa-jiwa. Kau bisa bawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin gak, saudaraku? Karena tidak banyak orang memahami itu. Dan tidak banyak orang aware akan hal itu. Banyak orang sering memahami kata binasa itu sekedar lenyap atau hilang. Itu tidak tepat loh, saudaraku. Pengertian itu sangat sempit dan sangat dangkal. Sehingga tidak mewakili keadaan yang sebenarnya dari kebinasaan itu sendiri.
Makanya kalau saudara-saudari pencinta renungan The Message mengikuti renungan-renungan pagi yang kami bagikan melalui channel YouTube ini, itu lebih kepada mengejar dulu bagaimana kehidupan kita pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bertuhan dengan benar, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai apapun profesi kita, keadaan kita, jadi pemimpin, jadi bawahan, jadi orang tua, jadi mama, jadi papa, jadi anak, jadi guru, jadi pendeta, jadi siapapun, aktivis, jadi pelayan Tuhan. Semuanya di titik yang benar, supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar menangkap visi Tuhan dan kita bisa optimal menjangkau jiwa di dalam setiap tugas yang kita emban yang dari Tuhan. Kalau hampir setengah bulan ini saya berbicara tentang orang tua, anak, menantu, mertua, tentang hal itu. Kenapa? Supaya keluarga dimenangkan. Karena banyak kuasa kegelapan yang sedang mengincar keluarga untuk hilang. Orang tuanya dibidik dulu. Kalau sudah dibidik habis itu generasinya. Betul saudaraku? Pernikahan dibidik dulu. Suami istri tidak sepakat, dibidik dulu. Masuk orang ketiga, mertua lah, kakak lah, atau siapapun, habis itu pernikahan. Coba itu di lapangan saudaraku. Tujuannya apa? Kuasa gelap melakukan itu. Semuanya binasa. Maka pagi hari ini saya ajak kepada kita semua aware. Kata binasa itu sebenarnya tidak memiliki nilai sama sekali. Artinya begitu. Tidak memiliki nilai sama sekali. Ini adalah keadaan seseorang yang tidak berarti atau tidak memiliki nilai sama sekali. Bagaimana seorang manusia dapat dikatakan tidak bernilai? Ya kalau dia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Bagaimana orang bisa dikatakan tidak bernilai ketika dia tidak mendapat kesempatan lagi untuk diperdamaikan dengan Allah? Kebinasaan atau binasa adalah keadaan di mana seseorang tidak mendapat kesempatan lagi untuk diperdamaikan dengan Allah. Ini berarti terpisah dari hadirat Allah, terhilang dari hadirat Allah selama-lamanya. Ini adalah kedahsyatan yang luar biasa. Harusnya kau gentar, saudaraku. Ini hal yang paling menakutkan dalam hidup ini. Keadaan yang tidak bisa dibayangkan, kedahsyatannya yang tidak bisa dikira-kira dengan pikiran manusia hari ini. Saya tidak menakut-nakuti saudaraku, tetapi betapa dahsyatnya dan mengerikan hari itu. Tetapi fakta ironisnya yang kita lihat ya, kita temukan hari ini banyak orang tidak takut sama realitas kebinasaan itu. Banyak orang anggap enteng hal ini. Makanya mereka enjoy aja hidup. Udah pokoknya hidup ya begini aja. Hidup ya begini, udah gak usah ekstrim-ekstrim sama Tuhan. Ke gereja yuk kalau bisa ke gereja, gak bisa ya gak usah lah. Mendung dikit gak usah berangkat. Capek dikit udah online aja. Waduh repot saudaraku. Pelayanan males, kebentur, ciao pergi. Tinggalin, udah ngapain capek-capek gak ada duitnya. Saya ngomong begini nih fakta lapangan supaya kalian sadar bahwa kekristenanmu harus grow up. Amin saudaraku. Itu yang di lapangan di kekristenan itu begitu. Kalaupun aktif ke gereja, fokusnya beda. Minta berkat Tuhan. Cari mujizat, cari pertolongan, cari kemudahan. Coba ya, nih start 2026. Berapa banyak orang yang bertekad, aku mau hidup lebih benar di tahun 2026 untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau lebih banyak orang yang berkata, tahun 2026 aku diberkati dengan limpah-limpah. Dijauhkan daripadaku belalang pelahap. Ini dan itu intinya apa? Tentang dia, bukan tentang Tuhan di tahun 2026. Saya ngomong begini, saya tidak menyerang siapapun, tetapi ini fakta yang ada di lapangan dan itu pelakunya dulu saya. Saya ajak kepada kalian semua untuk aware dengan hidup. Karena ironis banyak manusia tidak gentar dengan realitas ini, saudaraku. Bukan hanya orang ateis yang tidak percaya adanya Allah. Tapi mereka-mereka yang percaya Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menggarap hidup mereka. Mereka tidak benar-benar memiliki kegentaran terhadap realita itu. Tidak ada ketakutan terhadap realita terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Hari ini kau hidup, kau berbuat jahat.
kau masih dikasih karunia Tuhan, saudaraku. Tapi suatu hari ketika kau terpisah, tidak ada kasih karunia Tuhan, itu mengerikan. Maka bagaimana kita dapat mengetahui kalau seseorang itu tidak memiliki kegentaran lagi akan Tuhan yang proporsional dengan Tuhan? Hal ini nyata pada fakta kehidupan ketika seseorang tidak segan-segan berbuat dosa atau melakukan pelanggaran umum, rasanya udah gak apa-apa. Bertindak secara sembarangan dengan melukai atau merugikan sesama. Sudah tidak lagi punya beban terhadap penderitaan orang lain. Tidak memikirkan bagaimana jiwa orang lain. Orang ini sudah terikat dengan keindahan dunia, percintaan dunia. Biasanya orang seperti ini tidak punya pengharapan yang kuat terhadap kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru, saudaraku. Tidak ada kerinduan ke sana. Bahkan tabu kalau ngomongin hal ada. Udahlah, gak usah ngomong Tuhan, gak usah ngomong surga. Mati itu tidur panjang. Saya ketemu banyak orang begitu. Udahlah pastor, mati itu tidur panjang. Coba, kalau aku mau hidup hari ini, aku nikmati hidupku. Hanya begitu, mereka punya konsep begitu. Maka saudaraku, pada pagi hari ini sekali lagi, kata binasa sebenarnya kebalikan dari kata hidup kekal. Dalam hal ini berbicara mengenai hidup yang kekal, hendaknya asumsi kita tidak hanya tertuju kepada kesadaran kekal di surga. Kesadaran kekal dimiliki oleh setiap insan, baik mereka yang ada di neraka maupun yang ada di surga. Hendaknya kita tidak mengisi pengertian kata kekal di dalam pikiran kita hanya dikaitkan dengan kehidupan di surga nanti. Kekekalan juga dialami orang yang terpisah dari hadirat Allah. Artinya, keterpisahan dengan Allah itu bersifat kekal juga. Hidup kekal menunjuk kepada kehidupan yang bersifat apa ya? Bernilai, begitulah. Kehidupan yang bernilai atau yang berarti. Jadi ketika seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus waktu itu, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Dalam Matius 19 ayat 16-21. Maksud pertanyaan itu adalah apa yang harus dilakukan supaya hidupku berkualitas dan bernilai tinggi. Hidup kekal bukan hanya dimiliki dan dialami oleh seseorang setelah meninggal dunia. Hal ini paralel dengan keadaan kebinasaan seseorang bukan hanya dialami setelah seseorang meninggal dunia. Hidup kekal dimiliki dan dialami seseorang dimulai sejak sekarang di bumi ini. Begitu juga dengan kebinasaan, saudaraku. Sudah dimulai sejak seseorang hidup di bumi. Maka, apakah seseorang akan masuk surga atau neraka? Gejalanya, ciri-cirinya sudah terlihat dari kualitas hidupnya sejak dia hidup di bumi. Hal inilah yang membuat kita mestinya memeriksa diri kita dengan jujur, pribadi lepas pribadi. Apakah aku ini orang yang pantas masuk surga atau tidak dengan kelakuanku hari ini? Inilah fakta yang tidak bisa dibantah, saudaraku. Seseorang tidak bisa mendadak baik, mendadak jahat, gak bisa. Semua melalui sebuah pilihan yang menjadi tindakannya yang berkelanjutan dalam kehidupan setiap hari. Demikian juga hal masuk surga atau masuk neraka. Bukan sesuatu yang terjadi mendadak. Apalagi ditentukan oleh takdir atau ditentukan oleh Tuhan. Karena hal masuk surga atau masuk neraka itu proses panjang yang sudah berlangsung sejak manusia itu hidup di bumi. Maka setiap individu tidak bisa masuk surga mendadak atau masuk neraka mendadak. Karena nasib kekal ini ditentukan oleh pilihan masing-masing individu dan kesediaannya untuk mengisi pilihan tersebut secara berkesinambungan, saudaraku, semasa dia hidup. Maka pada pagi hari ini sebelum saya tutup renungan ini, saudaraku, kata binasa ini benar-benar harus Anda aware. Karena kata binasa ini adalah satu hal yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, bahwa kalau hari ini dan ke depan kita tidak sungguh-sungguh menata hidup kita, kita akan kehilangan Tuhan selama-lamanya. Dan sifatnya kekal. Di neraka kekal.
Maka bertekadlah untuk kau hidup benar mulai hari ini, saudaraku. Segera-geralah hidup benar supaya kau bisa bawa orang lain untuk hidup benar secepat-cepatnya. Kita bawa mereka sejak hidup di bumi ini untuk menjejaki langit baru, bumi baru. Meskipun kau masih hidup di bumi ini. Artinya apa? Hidupmu berkualitas dulu. Hidupmu benar-benar punya nilai di mata Tuhan. Jangan hanya beragama, tapi bertuhanlah. Tapi juga jangan hanya bertuhan, bertuhanlah dengan kualitas yang tinggi. Sehingga kau bisa mengimpartasi orang-orang di sekitarmu untuk bertuhan dengan benar. Bernilai hidupnya di mata Tuhan. Sehingga kita bisa bawa banyak jiwa untuk kesenangan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, saya percaya kita semua para pencinta renungan The Message adalah orang-orang yang mau berjuang. Satu visi dari Tuhan. Kita mau untuk kepentingan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Kepentingan Tuhan, jiwa-jiwa. Kepentingan Tuhan, jiwa-jiwa. Udah itu terus. Dalam segala hal yang kita lakukan, kepentingan Tuhan dan jiwa-jiwa. Maka kita akan merangsang diri kita. Satu visi dari Tuhan, satu hati untuk Tuhan. Dan kita akan menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati hidupmu ya. GSKI Rebot Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.